Jadi di kampus gue sendiri ya, gue dapat lingkungan yang ada sportif juga sih. Soalnya itu alat-alat di kafe itu sebenarnya hitungannya mahal, Dil. Oke teman-teman, gue sekarang masih sama Rangga nih. Jadi gue mau coba tanya-tanya lebih dalam nih. Tadi kan gue udah baru nanya-nanya permukaannya aja ya. Istilahnya apa sih itu DKV animasi? Terus gimana dia belajarnya? Terus lu harus ngapain aja? Itu kan masih dasar lah. Nah, gue pengen nanya nih lebih dalam nih tentang si Rangga ini di DKV animasi. Gue pengen coba kulik lebih jauh nih. Istilahnya Pengalaman gue lah ya. iya, pengalaman lu lebih realnya banget lah istilahnya. Lu ngapain aja sih sebenarnya di sana? Terus lu bisa survive bener-bener, lu bisa ngerasa diri lu tuh berhasil dan lu bisa mencapai apa yang ingin tuh kayak gimana tuh gue pengen nanya-nanya. Istilahnya biar lu semua nih nggak ngerasa salah jurusan lah. Istilahnya gue pengen dari konten gue ini lu bisa milih-milih lah istilahnya dari beberapa banyak jurusan yang lu pengen, lu bisa memantapkan diri lu tuh milih yang mana. Ini makanya gue pengen nanya lebih jauh sama si Rangga. Oke, ini buat kalian yang memang suka banget sama DKV, apalagi animasi, lo bisa banget dengerin video gue sama si Rangga. Oke nih Rang, gue mau tahu nih gambaran real lo gimana sih di jurusan? Gimana ya? Gambaran real DKV animasi di jurusan gue. Dari mungkin cara belajar lu kayak gimana, dosen lu kayak gimana, teman-teman. Oh, jadi di kampus gue sendiri ya, gue dapat lingkungan yang ada sportif juga sih, teman-temannya nggak saling ngebantu juga. Kita nggak bisa gambar, kita diajarin. Punya dosen gue juga baik-baik. Walaupun ada yang ya semua kampus pasti ada lah ya. Semua kampus pasti ada. Ya gitu sih, jadi kayak untungnya lingkungan gue bisa ngebantu gue juga buat survive gitu, teman-temannya asik-asik. Mana lagi ya? Terus gambaran real lu juga gimana sih? Lu butuh peralatan yang mahal nggak sih sebenarnya? Oh, untuk alat nih sebenarnya gue juga waktu itu sempat salah karena gue pikirnya dengan waktu itu MacBook tuh awal semester 1 gue beli langsung MacBook Pro. Gue kira tuh udah bisa nampung semua tuh, ternyata memang bisa, tapi nggak semua software di Apple itu nggak semua software di Windows itu dipakai di Apple. Jadi nggak kompatibel ya? Nggak kompatibel. Jadi gue ganti laptop saat itu. Untungnya bisa lah gue ya beli, jadi bisa ngebantu perkuliahan gue. Jadi soalnya tuh alat-alat di kafe itu sebenarnya hitungannya mahal, Dil. Apalagi dari semester 1 lu beli cat itu nggak mungkin cuma beli 1-2, pensil juga nggak mungkin 1-2. Pensil tuh dari urutan HB sampai 7B, 6B, atau seterusnya tuh ada. HB, 6B, berarti banyak ya? Berarti lu harus lengkap lah istilahnya. Iya, jadi pasti ngeluarin duit banget tuh. Sebenarnya DKV tuh harus siapin uang sih sebenarnya. Oh, berarti ini kalau lu mau masuk DKV ini lu harus mikir juga nih, istilahnya siapin lah. Iya, dari sekarang-sekarang lu harus masih siapin dana. Istilahnya ya gue nggak tahu sih kalau di kampus-kampus lain, cuma secara garis besar itu pasti memerlukan dana yang lumayan ya, karena kan harus install software yang mungkin berat ya untuk menjalankan sebuah animasi. Nah, terus berarti tipsnya nih, gara-gara tadi lu bilang salah beli MacBook nih, berarti sebelum lu membeli sebuah alat, mendingan lu coba dilihat dulu kira-kira software apa aja sih yang dipakai saat nanti lu masuk di kampus tersebut. Jangan ikut-ikutan temen, gue itu ikut-ikutan temen dia. Nah, lu berarti temen beli MacBook, udah lah gue pakai juga lah, gue kira sama, nggak tadi juga ganti kan. Nah, berarti jatuhnya lu coba lihat dulu, lu coba pelajarin dulu, baru lu beli. Tanya dosen kalau bisa. Itu boleh tuh. Jadi tipsnya juga lu bisa tanya dosen, atau enggak lu tanya ke kantin dulu. Kantin sih lebih. Jadi kan awal-awal lu masih maba, lu bisa tuh nanti langsung lu deketin kantin atau tanya kantin, pasti mereka juga bakal bantu sih gua. Daripada nanti lu udah beli mahal-mahal, MacBook udah 16-20 juta terus kata lu banyak pakai kan, lu jual aja sayang. Terus nih Rang, berarti biaya kuliahnya mahal juga ya? Bisa dibilang gitu? Bisa dibilang BINUS tuh hitungannya mahal ya. Ya mahal sih, buat gua mahal BINUS ya. Buat gua mahal. Tapi kalau menurut gua ya, mungkin untuk kampus PTN mungkin ya bisa bersaing lah ya, karena menurut gua kalau di PTN kan karena banyak jalur juga kan, ada SNM, ada SBM, ada mandiri. Dan lu menurut gua sih ya, lu cari-cari informasi aja lebih jauh, karena setiap PTN itu pasti ngasih UKT itu beda-beda.
nggak bisa kita samain. Cuma kalau misalkan di teman gue nih di kos itu terbilang cukup mahal. Terus nih Rang, menurut tuh DKV nih istilahnya kan gambar animasi santai dong kerja di ya, lapangan atau kerjaan kampus? Kerjaan kampus berarti lu ngampus lu nih santai-santai aja bagaimana? Gimana ya? Gini. Lu gambar nih. Cuma gambar. Misalkan lu jago gambar ya. Ya gambar doang. Sabi gua gitu. Apa gimana? Di kampusnya kita santai banget, di kampusnya santai banget karena cuma dengerin dosen ngomong, dengerin dosen jelasin. Tapi pas sampai rumah atau sampai kosan itu baru stres. Itu baru dimulai DKV-nya tuh di situ sebenarnya. Kalau di kampusnya mah santai banget lah, cuma dengerin teori. Soalnya tugas selalu dibawa pulang Din. Ya itu dia, begadang nih pasti. Lu nggak mungkin lu nggak begadang, lu pasti banget begadang tuh. Tapi ya mahasiswa ya. Ya pasti. Bukan DKV pun pasti begadang ya. Karena kitanya males kali ya. Dientar-entarin iya, kalau gue gitu. Kadang begadang juga banyak yang nongkrong. Ya. Salah gue di situ. Bakal ngerasain sih dinamika kuliah sama SMA tuh beda banget. Berarti istilahnya kuliahnya itu mungkin santai, tapi tugasnya yang harus lu otak-atik. Ya, dan di kampus tuh bener-bener gini ya, lu jangan kaget kalau di kampus tuh nggak diajarin kayak YouTube. Gimana ya, di YouTube tuh lebih diajarin daripada di kampus malah menurut gue ya. Oh, berarti jatuhnya di kampus itu umumnya banget, dasarnya banget, tapi lu harus explore lebih jauh. Iya. Lu harus explore, entah lu cari di YouTube, entah lu coba cari di website. Jatuhnya berarti lo harus bisa mengeksplor diri lo lebih jauh. Jadi jangan kaget kalau dosen ngejelasin gitu doang. Padahal caranya banyak banget di YouTube atau lebih bagus daripada dosen itu kan. Jadi istilahnya lo harus pinter-pinter lah nyari sesuatu ilmu tuh dari luar, ya dari kampus. Iya, jangan mau disuapin. Oke. Terus gue juga coba cari-cari kan. Istilahnya bener nggak sih kalau DKV itu nggak cuma gambar tapi ada hitung-hitungan? Oh, kalau kampus gue sih kayaknya nggak ada deal. Di kampus gue tuh nggak ada hitung-hitungan ya. Jadi gue nggak tahu deh kampus mana tuh DKV nggak ada hitung-hitungan. Cuman satu fotografi doang, dan itu pun kayak ya udah cuman buat ngitung ISO, shutter speed gitu doang kalau di fotografi gitu. Oh, lebih ke aplikasinya buat. Iya. Aplikasinya langsung. Iya, itu juga bisa pakai aplikasi kan sekarang. Oke. Terus kira-kira nih software lu bisa ngasih tau nggak sih? Mungkin untuk teman-teman SMA atau teman-teman SMK mungkin kan yang memang dia pengen coba untuk masuk coba software ya, jurusan ke DKV kan Mas. Atau enggak mungkin gue kayaknya nggak bisa gambar nih, gue nggak terlalu bisa buat gambar. Jadi kan dibilangin sama Rangga juga harus punya pensil, harus bisa gambar dan sebagainya. Kata lu ngerasa gue kayaknya nggak cocok nih, gue kayaknya nggak cocok di animasi. Tapi lu tetap pengen ngerasain animasi nih, dan lu pasti pengen juga misalkan hobi gitu, ngedit coba-coba tentang animasi. Nah, lu bisa ngasih tahu nggak sih software apa aja sih? Atau nggak yang mau masuk deh, yang mau masuk kan pasti dia harus bisa mempersiapkan diri kan, latihan dulu mungkin biar nggak terlalu kaget nanti di kampus. Lu bisa ngasih tahu nggak sih software apa aja? Kalau software ya, kalau di DKV animasi nih, gue dibahas DKV animasi dulu ya. Softwarenya itu yang benar-benar kalau buat gambar itu lu apa aja sebenarnya bebas. Kalau buat gambar kan aplikasi banyak ya, jadi bebas senyaman lu. Kalau dosen gue ya senyaman lu kalau buat gambar. Tapi kalau buat udah belajar 3D-nya, lu modeling, animasi animatik, itu gue pakai 3D Max sama Maya. Ntar lu bisa kasih lihat dulu. Ntar gue bakal kasih contoh juga. 3D Max sama Maya. Terus gue kalau belajar sendirinya nih, gue kayak itu kan belajar di kampus tuh. Gue belajar sendiri tuh namanya software Cinema 4D. Nah, itu yang di luar kampus tuh, belajar sendiri. Nah, itu seru. Waktu itu, jadi itu setahun lalu gue belajar aplikasi itu, gue nge-challenge diri gue sendiri. Satu hari satu posan tentang gambar 3D. Ntar lu gue kasih lihat deh. Jadi setiap hari gue selama 100 hari tuh 100 hari gue nge-post setiap hari, dan hasilnya berubah banget. Dari yang jelek banget menurut gue saat itu keren, tuh dari jelek sampai realistis lah, bisa dibilang bagus, bisa ada harga jualnya gitu lah. Oke, berarti lu pas lu challenge diri lu nih untuk tadi apa? 4D. Cinema 4D gitu. Cinema 4D. Berarti lu bener kayak nge-challenge diri lu nih. Gimana sih lu bisa melihat perubahannya dari editan lu? Karena gue belajar software itu karena satu, gue waktu itu lagi insecure banget gambar gue nggak bisa gambar nih, masa gue nggak ada bisa gue banggain dari diri gue kan.
gue harus bisa ada sesuatu yang menonjol di diri gue selain gambar kan. Masa gue nggak mau ketutupan sama kekurangan gue. Jadi gue harus nge-up apa yang gue bisa. Jadi udah gue belajar software itu dan hasilnya ya bisa dibilang ya oke sih menurut gue. Terus ada lagi nggak sih software yang lain? Software After Effects nih. After Effects itu pasti banget sih ya, semua di kafe mah itu luas lah After Effects itu. Kalau berarti yang Adobe itu kayak itu keluarga Adobe itu pasti banget sih. Photoshop, Illustrator itu ya. pasti banget. Oh, berarti itu udah makanan pasti. Berarti jatuhnya yang bisa lo explore nih ada Photoshop, Premiere juga berarti ya. Iya. Premiere, terus ada AI juga, terus ada After Effects, tadi ada Cinema 4D lu bisa belajar juga, terus ada Maya Maya sama 3D Max. Mungkin lu bisa coba yang simple dulu aja sih kalau menurut gue ya. Kayak mungkin lu bisa di Premiere sama After Effects, dan mungkin lu salah satu dari yang tadi disebutin, mungkin lu mau yang Maya, mungkin lu mau yang Cinema 4D, atau mungkin lu satu lagi 3D Max nih. Lu bisa mungkin pelajarin istilah dari satu itu aja dulu deh, biar lu bisa ngerasain wah seru juga nggak ya, biar lu tuh bisa yakin. Misalkan lu pengen masih deg-degan, lu pengen kan di sana, nah lu cobain dulu deh. Dan menurut lu masuk di kafe animasi perlu bisa gambar juga nggak sih? Gue nggak bisa gambar hitungannya Del, jadi gue latihan banget di Gembleng pas di kampus. Itu dia gue bilang kayak gue ada SP, jadi tuh waktu itu semester 1 gue SP. Oh, ntar itu pengalaman aja. Oke. Ini ada yang seru juga nih dari kawan. Berarti jatuhnya kalau lu pengen masuk di kafe animasi minimal lu bisa gambar lah. Ya, bisa gambar. Harus yang nggak harus jago tapi bisa gambar. Ini bisa deh. Nanti lu bisa ngelatih diri lu lagi. Karena gue nanti mau tanya-tanya lebih jauh. Nah nanti gue juga bakalan ngebagiin contoh-contoh animasi dari kawan gue. Mungkin contoh-contoh dari Instagram dia, dari dia pernah misalkan ikut lomba atau portfolio bakal gue kasih juga nanti di YouTube gue nih, bakal gue liatin apa yang udah dilakuin sama temen gue. Oke Rangga, nih ada nggak sih sesuatu yang baru di kuliah lu yang baru lu temuin? Pergaulan. Mungkin karena gue kan di Jakarta ya, Indonesia di Jakarta, dan itu gue tinggal di Bekasi ya, Kemanisan. Mungkin pergaulan satu tuh yang beda. Terus di kehidupan apa lagi ya? Terus ngekos, mungkin yang calon anak kosan ngerasain banget bedanya. Apa lagi dia? Udah sih selebihnya sama ya, karena mungkin kampus ya itu belajar sendiri mungkin ya. Kalau di sekolah kan lu disuapin terus tuh. Berarti sesuatu yang baru, lu kaget mungkin, oh ternyata gue nggak cuma boleh nelen mentah-mentah dari dosen gue nih. Yeah, itu sih yang paling penting banget. Jadi lu harus gimana caranya lu challenge dulu buat lu nggak bakal bisa berkembang kalau lu cuma ngikutin dari kampus doang. Nah, berarti lu ngecek misalnya sesuatu yang baru tuh lu bener istilahnya cuma dikasih dasarnya, tapi lu harus bisa kembangin sendiri lah. Itu mungkin ya sesuatu yang baru lu rasain. Karena lu bakal, kalau lu cuma belajar apa yang dari kampus doang nih, ibarat kata di BINUS ada 1.000 orang, berarti 1.000 itu ilmunya sama doang kan. Nah lu harus menonjol daripada 1.000 orang itu kan. Apa yang lu suka lu tonjolin aja, itu jadi, dan lu coba buat karakter lu sendiri. Iya, nilai plus lu sendiri, jangan ngikutin orang. Nah tadi nih kan lu tadi udah mau ngomong nih ada SP gitu. Nah ini sekarang gue mau tanya nih, pengalaman lu di kuliah yang seru nih di jurusan lu dah istilahnya. Kalau gue waktu itu pernah bikin apa ya, jadi waktu itu di BINUS itu ada buat bikin video tuh, menurut gue seru banget. Video apa ya namanya, gue lupa nih, FYP atau FYP ya. Jadi itu video buat pembukaan penerimaan murid baru di BINUS kan. Nah itu gue bikin videonya bareng teman-teman gue. Jadi di situ gue kenal sama orang baru, kenal sama apa ya, lingkungan baru kan. Iya, lingkungan baru, jadi asik aja sih. Terus videonya abis itu ditonton sama banyak orang, kan makin seneng lah gue ya. Oh jadi pengalaman seru nih lu bikin sebuah video animasi juga berarti? Enggak, lebih syuting video. Oh video. Dia jadi pengalaman Rangga nih berarti dia bikin video, terus ternyata videonya ditampilin di penerimaan mahasiswa baru. Seru banget. Terus ada lagi nggak sih? Tadi kan lu ngomong SP nih. Itu kan berarti seru banget. Sedih itu nggak seru. Sedih. Nah di SP tuh apa ya? SP tuh semester pendek kalau yang nggak tahu. Jadi kayak ada matkul yang lu gagal lu harus ngulang. Nah itu namanya SP. Kenapa tuh? Kan lu udah suka nih. Lu udah suka di kafe. Itu dia bilang. Suka itu ada dia. Animasinya. Kan gue nggak bilang gue nggak bisa gambar nih. Gue kaget banget. Jadi otomatis gue udah bilang ke bapak ibu gue nih, Bu, aku kalau gambar pasti ngulang nih. Dari awal semester juga udah ngomong gitu, dan bener tuh ternyata SP kan. Ya udah gue ikutin.
SP 2 kali gue deal. Yang pertama masih Sama ngulang. nih, sama. Ngulang lagi. Wah, semester 4 kemarin gue SP lagi ternyata baru lulus, harus 2 kali loh. Harus 2 kali. Lu berarti buat lulus semua nih yang mau istilahnya masuk lah istilahnya ke jalur DKV. Benar-benar gambar Lu tuh. minimal lu bisa lah membiasakan diri untuk menggambar. Jadi kawan gue nih sampai SP 2 kali, ikut SP 2 kali semester loh. pendek 2 kali. Mungkin SP di SP-in lagi. Mungkin kalau lu di SMA mungkin nganggapnya lu mungkin ngira SP itu surat peringatan kali. Iya. Tapi kalau di kampus beda. Jadi semester pendek tuh ya paling kuliah lu cuma 2 bulan. Nanti lu tapi udah bisa lulus. Teman-teman lu libur, lu di kampus, sedihnya gitu. Nanti mungkin lu bakal lebih ngerasain semester pendek tuh pas masuk kampus. Mungkin kalau Jangan sekarang- sampai ngerasain malah dia harus. Enggak, maksudnya karena SP itu mungkin kalau di lu kan untuk ngulang ya. Tapi ada juga semester pendek tuh lu tuh melampaui teman-teman lu. Oh, bisa. Kayak lu ngambil duluin gitu. Iya, lu ngambil mata kuliah yang lain yang baru lah istilahnya. Itu juga ada. Makanya dinamika itu bakal lu dapetin nanti waktu lu kuliah. Setiap kampus saya beda-beda aja. Gue aja baru tahu tuh. Karena nggak semua SP itu jelek pandang, atau nggak semua SP itu nilainya ngulang atau gimana tuh beda-beda. Nah, nih Rang, gue juga mau nanya ke lu nih. Kira-kira ada nggak sih tips dan trik dari lu nih buat adik-adik yang di sana nih, si adik-adik buat istilahnya anak-anak SMA atau SMK yang mau terjun nih dan masuk di jurusan kafe. Mungkin bukan tips and trick ya, tapi kayak gue share aja nih. Iya. Jadi Jadi sharing aja. apa yang lu rasain, pengalaman lu selama lu kuliah di jurusan DKV, apa sih yang lu bisa bagiin dari pengalaman lu itu jadi sebuah pelajaran berharga gitu, biar teman-teman itu istilahnya bisa mengurangi kesalahan yang sama, jadi lebih bisa survive ke depannya kayak gimana. Oke, jadi kalau sebenarnya mungkin udah gue ulangin berkata-kata dari tadi kayak Ini recapnya aja ya, kayak Iya. recapnya aja biar lu tuh bisa paham, oh ini yang harus lu pelajarin. lu harus kayak itu, lu harus minimal udah bisa gambar, harus minimal udah bisa gambar ya, minimal banget lu bisa gambar lah. Bisa ya. lah ya. Bisa, kalau nggak jago tapi bisa, karena dijagoin bisa di kampus. Kalau gue gambar gunung gitu boleh. Ya itu kayak gue SP paling 2 kali. Berarti lu ngelatih diri biar bisa bergambar. Itu satu. Kedua, Nah itu. lu bergaulnya itu gimana ya? Nah ini lingkungan bergaul, ada teman gue yang kerjanya nongkrong tiap hari tuh, agak pernah nugas. Nah itu dia jauhin teman yang bukan jauhin juga tadi, kayak gimana ya? Cukup lah, lu tahu sadarin batasan lu buat main kapan, buat ngerjain tugas kapan. Berarti itu lu tahu kapan harus main, kapan lu harus nugas, lu harus tahu gitu ya. Ya, terus yang ketiga itu yang gue bilang lagi tadi, udah ngomong, lu harus belajar sendiri di luar kampus. Berarti improvisasi diri lu lagi ya. Ya, belajar jangan yang software atau apapun itu yang dari kampus, jangan, tapi kayak belajar di luar itu. Jadi lu tahu nggak cuma yang di kampus doang gitu loh. Jadi lu di luar udah tahu, lu cari tahu di luar tuh kayak gimana gitu loh. Kayak jangan kayak gue tuh tadi di Cinema 4D di kampus nggak diajarin, tapi gue di luar gue cari tahu, gue cari sendiri. Dan menurut gue lebih enak software Cinema 4D daripada 3D Max atau Maya, itu menurut gue ya. Dan nah dari software itu kan gue bilang tuh tadi, gue cerita gue challenge diri gue 1 hari 1 post. Nah itu gue pakai software itu udah ngasilin duit deal. Oh lu ngasilin duit Iya. nih. Jadi tipsnya nih, lu kalau misalkan bisa ngasah diri apa yang lu suka nih, Lu bisa ngasilin itu bisa ngasilin duit ya. Waktu itu gue pernah dibeli sama gambar gue yang ini nih, ntar lu masukin. Ya ntar gue masukin nih gambarnya. Dibeli sama artis luar, mungkin dia belum nggak terkenal banget, tapi menurut gue nggak peduli dia terkenal apa enggak. Tapi gue dapat duit waktu itu $25 waktu itu ya, pertama kali gitu. tuh. Iya, gue seneng banget kan. Udah, terus baru-baru ini kemarin gue dibeli gambar yang ini, dia minta request sih sebenarnya $45. Itu dibayar pakai PayPal kan, karena harus dibeli gitu. Ya menurut gue itu dia, kayak lu harus ngasilin gimana ya, jangan software komputer lu udah mahal tapi lu nggak bisa ngasilin duit dari itu. Nggak tentu lu harus lulus dulu baru dapat duit gitu loh. Oh jadi tips yang lu kasih selain lu kuliah, Lu bisa ngasilin duit Iya. gitu, menurut gue ya. Karena selain kuliah lu bisa coba-coba, kali aja bisa dapet iya, karena waktu DKV itu nggak sesibuk itu loh. Apalagi gue juga bukan orang yang aktif di organisasi gitu loh. Jadi gue punya waktu kosong buat ngisi ini itu, buat nyari duit atau buat belajar gitu. kalau lu kayak gitu. Jadi tadi tipsnya berarti lu belajar sendiri, terus lu harus bisa gambar kan.
harus bisa gambar. Terus lu challenge diri lu yang tadi dia lakuin nih 100 hari itu. Mungkin lu ya nggak usah 100 hari lah, 20 hari. Iya, 20 sebulan buat gambar ya nggak apa-apa, apapun itu gambar lah sebulan. Ya apa yang menurut lu kurang lu coba perbaiki. Terus tadi juga tips dari dia, kalau bisa coba lu, berarti jatuhnya lu upload kan? Ya, upload. Jadi kalau bisa lu coba upload. Kayak bikin portofolio lah, jadi lu ntar pas kayak teman-teman gue sekarang lagi pusing nih nggak punya portofolio, tapi gue udah portofolio gue udah banyak kan. Teman-teman gue kayak anjir gue nggak punya portofolio karena mereka cuma tugas kuliah dia. Nah oh iya, terus di tempat magang nih kemarin gue baru daftar magang kan, itu tuh tempat magang nggak lihat portofolio kampus, karena kalau portofolio kampus sama aja, semua 1000 orang itu pasti bikin kayak gitu doang kan, karena tugas yang dilihat itu di luar itu loh. Berarti tadi yang keempat, lu coba untuk ngupload lah dimanapun itu ya, kayak misalkan dia kan ngupload di Instagram, akhirnya dia bisa menghasilkan uang dari channel. Ya tips dia kan kayak gitu. Dan itu selain istilahnya ngupload itu mungkin ada yang tertarik dengan karyanya, dia juga ngerasa kalau apa yang dia upload itu bisa jadi portofolio juga. Ya, berguna banget sumpah, apalagi dulu dari gambar-gambar dari sekarang itu bisa dipakai ntar buat magang. Nah itu magang dia juga jadinya orang bisa langsung tahu nih gue milih nih karena udah kelihatan apa yang udah pernah dia hasilin dan sebagainya. Nih terakhir nih Lang, gue udah mendalam banget, udah panjang banget nih obrolan nih kemana-mana. Lu udah, kalau misalkan dikata lu nggak pernah tahu DKV atau nggak pernah tahu DKV animasi, lu jadi paham pasti lah ya, pasti bakal paham banget sih seharusnya. Karena adanya konten ini juga gue berharap tuh kalian yang masih SMA atau SMK, jangan sampai lah kalian ngerasa nanti di kuliah tuh, aduh gue salah jurusan nih, aduh ternyata gue nggak suka ya sama ini, aduh ternyata gue cuma ikut-ikutan. Nah gue tuh pengen dengan adanya konten ini gue tuh nggak ngerasa kayak gitu. Makanya gue berharap dengan konten yang gue bahas permukaan, yang gue bahas dalamnya juga, dengan pengalaman-pengalaman dirasain teman gue, semoga lu bakalan lebih bisa memilih lah apa yang lu minati gitu. Bener-bener. Nah ini yang asik kan, di kampus lu ada nggak sih tempat paling asik, entah lu nongkrong nih sama temen-temen lu, atau lu misalkan buat project sama temen-temen lu, atau lu misalkan sekedar mengerjain tugas lo, ada nggak sih tempat yang asik? Paling asik khususnya di ini ya, di binus dia ya, di binus Magisan. Paling asik kayak itu kosan. Yo males aja bawa komputer mana bisa dia. Jadi yang paling asik buat menurut gua ya kosan. Ada sih tempat di luar, tapi apa ya itu kalau itu gue bilang kayak di luar itu kebanyakan malah nongkrong dia. Malah kalau di luar nongkrong yang asik, mungkin lo mau rekomendasi ini, misalkan gue pengen banget nih masuk di binus Kemanggisan, gue nongkrong sini dulu lah kayak anak-anak binus. Yang pasti mungkin kalau anak binus tuh nongkrongnya kalau nggak CP TA. Itu. Iya, kalau nggak apa sih CP sama TA? CP tuh Mall Central Park sama Taman Anggrek. Itu dong gue kalau main ke sono aja. Itu anak-anak binus berarti rata-rata banyak banget. Berarti rata-rata mainnya ke mall ya? Iya, paling juga kafe-kafe pinggiran binus udah pasti anak binus semua sih. Jadi sebelum gue tutup video ini, gue mau kasih tahu nih ke kalian. Mungkin kan ini si Rangga kawan lama gue yang emang dia kan di binus. Mungkin kalian ada nggak sih kampus-kampus lain yang istilahnya DKV, terus ada jurusan kayak animasinya juga dan lain sebagainya, ada nggak sih di kampus lain? Atau nggak misalkan kalian mau nanya PTN ada juga nggak sih yang ngurusin DKV gitu kan? Nah gue mau ngasih tahu nih beberapa kampus yang dia itu juga ngebuka jurusan DKV. Itu ada ITB, ada BINUS, ada ISI Jogja, ada UNS, ada UNES di Semarang, ada UNM, Trisakti, Telkom, IKJ, dan lain sebagainya. Nah, kalian dari yang tadi gue sebutin, kalian bisa search aja di websitenya masing-masing. Kalian bisa lihat kira-kira apa sih yang mereka, misalkan kalian mau daftar lewat SNM atau SGM, kalian bisa lihat nanti di situ kayak kalau kesana tuh butuh berapa sih nilainya dan lain sebagainya. Kalian cari aja, karena setiap fakultas, setiap universitas juga pasti beda, memintanya tuh beda-beda. Kalian harus rajin-rajin untuk mencari. Oke lah, thank you ya. Ada pantun.
ketahuan bukan lu banget. Sorry bro.